Halo, oke, gue Nanda, jadi gue sebagai General Chief dari IISI tahun 2020. What will you miss the most about being a Presidium? Apa ya? Sebenarnya agak sedih sih, gara-gara Presidium tahun ini tuh kejebak COVID ya. Jadi kita kurang nongki bareng, kurang bonding bareng, kurang ngumpul bareng. Tapi ya despite dari the struggle karena COVID, yang paling gue kangenin dari Presidium tuh pasti sibuknya sih. Setiap saat di grup pasti rame, yang yang bercandaan lah, yang ngirim stiker nggak jelas lah, yang ngurusin prokja lah gitu. Walaupun sibuknya tuh ngurusin prokja, tapi sebetulnya ya itu yang bakal gue kangenin sih nanti gitu. Karena nanti nggak bakal ada hal-hal seperti itu lagi. Terus gue bakal kangen ngumpul-ngumpulnya sama kalian, karena di setiap ngumpul itu pasti ada aja yang bikin ketawa, yang bikin ngakak, tingkah lakunya presi-presi gitu. Jadi yang paling gue kangenin pasti itu sih. What do you regret the most in your tenure? Apa yang kamu sesali selama kamu menjabat sebagai presidium? Yang gue sesali selama menjabat menjadi presidium, gue nggak bisa bareng-bareng sama Andika. Tapi kalau dalam konteks kepresidiuman, yang paling gue sesali adalah somehow gue ngerasa gue terlalu profesional gitu ya. Sampai jujur kayak gue ngerasa gue nggak memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri ke masing-masing presidium gue gitu. Jadi selama ini gue selalu berbicara dalam konteks kerjaan ini udah selesai belum, kerjaan A, kerjaan B udah selesai belum, udah sampai mana gitu. Tapi gue selalu lupa kenapa gue nggak mendekatkan diri. Kayak gue nanyain lo gimana kabarnya, sehat nggak, keluarga lo gimana, lagi ada masalah apa gitu. Jadi tapi gue sadar itu setelah prokja terbesar kita itu selesai, yaitu EIA. Gue ngerasa kayak, gue realize gitu, selama ini gue kurang mendekatkan diri nih sama presi-presi gue gitu. Makanya gue selalu pengen lebih dekat dengan mereka gitu pasca EIA. Itu sih yang paling gue sesali. Kenapa gue selama ini terlalu dalam konteks organisasinya gitu, sehingga gue melupakan konteks pertemanannya di situ gitu. Tapi ya by the end of the process, dengan progresnya sekarang sudah lebih baik. Gue ngerasa gue lebih deket sama presi-presi gue secara lebih personal. Kita sering nongkrong, kita sering curhat dan berbicara di luar konteks IISI gitu. Dan ya gue agak menyesal sih kenapa gue baru melakukan itu akhir-akhir sudah mau selesai jadi presidium. Tapi harapannya ya semoga kita nggak putus di sini gitu. Semoga setelah presidium selesai, konteks IISI selesai, tapi konteks pertemanan dan kekeluargaan kita nggak berhenti di sini aja. My name is Permata Dinda Rahayu Tami, atau bisa dipanggil Ami, tapi terkenalnya Permata Dinda. Di IISI sebagai General Secretary atau Sekretaris Umum untuk IISI di periode 2020. Kok gemeteran? Does IISI help you through your life? Jawabannya sangat membantu, karena IISI itu bisa mengisi waktu luang atau kegabutan saya selama ini di tahun 2020, apalagi kan karena COVID, jadi banyak banget waktu luang. Terus kita kebanyakan juga kuliahnya online, dan apalagi udah di semester akhirnya. Terus juga I learn a lot from IISI. When I say a lot, I mean a lot. Cara teamwork dan lain-lain. Dan terutama dia membantu saya melupakan masalah saya sejenak, tapi menambahkan masalah baru. Enggak kok, tapi truly IISI itu membuat saya melupakan problem saya. Walaupun dia ada problem baru, saya gak ingat lagi gitu loh. Gak terbebani oleh problem dari IISI, because it's a heartwarming home. Walaupun klise, tapi beneran deh, gak bohong. Terus juga banyak banget keterampilan baru, skill baru, kayak newscast ini yang nggak pernah namanya newscast. Terus keterampilan untuk confident, bukan keterampilan sih, tapi aku jadi lebih confident itu semua tuh gara-gara IISI. Jadi aku banyak banget belajar tentang hidup ini dari IISI. Dia membantu banget. Do you love IISI?
What makes you love EEC? Sayang banget. Jujur sayang banget. Sayangnya kenapa? Karena you know, when I say tadi nyambung sama pertanyaan tadi, membantu itu saya juga banyak belajar itu. Aku kehilangan teman di EEC, aku develop skill di EEC, kayak udah asam manis gula garam itu udah kerasa gitu loh. Udah kayak ada nih gue sodorin nih gue sodorin dikit deh gambaran skenario kehidupan nanti. Jadi dalam 3 tahun tuh gue sudah merasakan semua kayak contoh-contoh kehidupan yang akan datang di EEC gitu. Selama 3 tahun gue di EEC, dari gue newbie sampai gue jadi presidium. Dan mungkin sekarang video ini ada saat gue sudah jadi expert kayaknya. Tapi what I want to say, I really love EEC with all my heart. EEC itu udah jadi take part of my life. Gak sebagian sih, tapi most of my life. So I really love EEC. Hai guys, nama gue Atika Putri Dianti. Gue sekarang take responsibility as General Treasurer or Bendahara di EEC 2020. Are you happy with your current position in Presidium? If yes, why? If no, what's your preferable positions in Presidium, why? Bakal gue jawab dua-duanya deh kayaknya. Seneng atau enggak di posisi gue sekarang di Presidium? Seneng dan gak seneng. Senengnya karena gue merasa presidium gue sekarang tuh keren-keren banget cari duit. Happy for all of you guys and me as bendahara, karena bukannya nggak susah sih, tapi lebih enak aja ngejalaninnya. Menurut gue teman-teman gue sekarang 19 presidium completely extraordinarily keren abis, bisa bikin gue yang bisa dibilang kurang bisa ngerem duit, jadi bisa lebih berpikir untuk ngalokasiin dana. But if I have to choose preferable positions in Presidium, mungkin gue mau jadi PR. Karena gue pengen banget nyoba untuk develop my skill in this kind of media. Aduh, deg-degan. If you could turn back the time, would you rather accept or reject the offering to be presidium? And why? If I could turn back the time, gua nggak bakal reject this offering. Kenapa? Karena yang pertama, EEC itu give me the existence value buat diri gue. Dari gue newbie, board, sampai sekarang jadi presidium. Besides that, offering itu datang dari temen gue, Nanda Os, yang sekarang juga jadi GC gue. So, if I could turn back the time, gue bakal tetap bilang yes, karena gue emang udah sayang sama EEC, dari gue newbie, dari kakak-kakaknya, even waktu gue jadi board, the moment ketika gue punya dream yang lain, tapi gue nggak bisa capai itu, but EEC is still there. Dan waktu ditawarin jadi presidium, it is such a great moment to be remembered, right until now, or even until my future state. Halo, perkenalkan, nama gue Muhammad Kifaldi, gue dari Ekonomi Pembangunan 2017. Di EEC gue menjabat sebagai Kepala Divisi 1, yaitu Education dan Farming Cadre. Ceritakan suka duka kamu selama menjabat sebagai presidium. Yang pokoknya banyak banget sih. Gua sebenarnya dari EEC kan dari newbie. Terus jabat presidium itu baru di bulan Desember ya kalau nggak salah. Itu pertama tuh kan langsung proja divisi 1 kan. Terus kayak itu pertama kali gua yang namanya ngurus suatu acara, mulai dari proposal, nyiapin gedung, dan lain-lain deh, pokoknya minta tanda tangan. Sampai waktu itu tuh kan kayak ada sedikit konflik gitu, terus gue minta tanda tangan ke advisor tapi susah banget gitu, dan gue sempat kayak nangis gitu, anjir, gak tahu deh, gak ngerti. Pokoknya kan itu apa sih, waktunya tuh mepet banget ya. Bulan Desember itu kita reor bener-bener kayak mepet banget waktunya, karena kita di Januari bakal ada
apa namanya, bakal ada nama KKN. Terus kita pokoknya harus reor di bulan Desember itu, waktunya sempit banget dan cuman nemuin waktu hari Sabtu itu, jadi kayak harus terlaksana banget gitu. Dan sedangkan gue susah banget gitu untuk mendapatkan tanda tangan untuk ngurusin proposal naikin ke dekanat dan itu, dan gue sempet nangis gitu karena kayak kapan lagi woy gue mau reor kalau misalnya ini nggak jalan gitu. Itu sih, itu first time banget gue ngerasain duka di situ. Terus kalau sukanya banyak sih, pokoknya setiap acara isi gue enjoy banget. Gue kayak apa ya, lu pernah ngerasain nggak sih lu sering ngaret kalau misalnya acara-acara FEB, tapi lu nggak pernah ngaret di acara isi? Gue selalu datang lebih awal gitu, kayak pagi-pagi jumsi dan lain-lain. Pokoknya kayak ya isi tuh kayak seru banget deh. Gue nggak tahu lagi kalau misalnya nggak join isi kayak gimana. First impression and current impression of Presidium team. Kesan pertama gue lupa sih. Saya kan kita emang udah sering bareng-bareng gitu lah, dari newbie, board gitu. Pertamanya gue mungkin kayak ngelihatnya, gue bisa nggak ya menyatu dengan mereka. Ya walaupun gue udah sering sih main sama anak Yuskas, tapi kan gue kayak belum pernah gitu gabung sama yang anak Dibet, sama anak Stortel, sama anak Scrabble gitu kan. Gue kayak ngerasanya gimana gitu. Dan selama gue newbie board itu gue ngeliat kayak Nanda, Andika itu kayak luar biasa banget. Kayak gimana ya nanti gua kalau misalnya masuk Presidium ini kayak gitu. Tapi ya setelah jalanin gak beda jauh dengan board newbie gitu. Jadi gua masih bisa enjoy kerja sama bareng sama mereka. Terus kayak apa ya, nggak kayak gimana ya, kalau misalnya gua lihat lagi ke belakang kayak ya anjir, dulu gua suka banget ya sama orang ini, akhirnya sekarang setim gitu. Kayak ya banyak hal yang lu lihat kayak wah, yang bener nih gue temen dia gitu. Temen gue hebat banget anjir, juara 1 Alsa UI, juara 1 ini, juara ini. Kayak ya gitulah pokoknya. Kesan saat ini ya ternyata orang-orang yang punya prestasi banyak, itu aslinya juga ya sama aja kayak gue gitu, bobrok, males-malesan. Ya kayak gitulah pokoknya aslinya. Kayak ya udah, gue melihat orang lain tuh jadinya sudah tidak bisa lagi. Jadi kayak misalnya gue lihat nih Mary Riana, pasti Mary Riana juga sering males-malesan sih di kamar kayak gitu deh. Saya gue lihat yang orang-orang yang sukses di situ pun kayak ada sisi bobroknya juga gitu. Jadi gue sekarang melihat orang tidak sama lagi. Gimana kalian? Hello everyone, my name is Valina Tata and I'm the Secretary of Education EEC 2020 period. Hai. Maaf ya. Bagaimana perasaannya ketika kamu kehilangan seorang teman? Ya sedih. Jangan ditanya ini, Mas. Nanda bisa menjelaskannya. Jadi biasanya kan kita bareng-bareng, terus tiba-tiba dia menghilang, udah nggak ada lagi teman cerita, teman main. Sad. Apa momen yang tidak terlupakan selama menjadi presidium? Momen kita kebocor bareng-bareng. Malam-malam, truth or truth, tuker-tukeran kertas, itu sih momen paling menyenangkan. Oke, nama saya Ardian Fauzan. Saya diisi sebagai Secretary of Foreign Trader. Pesan apa yang kamu berikan kepada presidium selanjutnya di jabatan kamu? Yang pasti pesannya semoga nanti lebih baik lagi dari presidium yang sebelumnya. Jangan pergi-pergi kayak presidium yang sebelumnya. Tolong dijaga adik-adiknya. Ya, semangat dan semoga sukses. Kalau kamu punya kesempatan untuk bertukar hidup dengan presidium, siapa dan kenapa? Well, actually I really enjoy my life. Ya, bisa dibilang dengan semua kepurgilan saya menikmati hidup saya. Tapi kalau disuruh bertukar hidup, mungkin saya pengen bertukar dengan 2 orang. Teman saya Arpan Maulana dan yaitu teman saya Nanda Desian. Kalau bertukar dengan Arpan, pengen aja merasakan gimana hidup sebagai seorang gubernur yang bekerja di sebuah partai politik. Itu kayaknya bakalan seru aja gitu. Dan karena skill-skillnya yang banyak, kayak maybe I can do something with that skill of him yang bisa gue lakuin lebih banyak daripada itu, Mas Mbak. Kalau untuk Nanda, just really curious about apa yang ada di isi kepala Nanda gitu. Kayak bener-bener
curious dan bener-bener pengen tahu aja. Gue Bella, nama panjang gue Bella Salsabila, tapi biasa dipanggil Bella. Di IC, gue jadi Chief of Second Division. Ini yang momen paling menyedihkan selama jadi presidium di IC. Jadi momen paling menyedihkan di IC itu tuh pasti presidium di IC itu ada part di mana mereka tuh paling sedihnya. Tapi menurut gue part yang paling sedih ketika jadi presidium di IC tahun 2020 ini, semua presidium 18 tahun itu sama, nggak ada yang beda, semua itu pasti sama. Menurut gue ya, dimana kita salah satu teman kita di presidium itu pergi gitu, dan itu bukan yang pergi biasa-biasa aja terus dia bakal balik, itu enggak, tapi dia tuh bakal dia pergi selama-lamanya gitu. Itu termasuk bagian paling sedih, bukan di presidium ISIA doang menurut gue, tapi salah satu part di hidup gue yang pernah gue jalanin sekarang, kehilangan teman, yaitu sekarang gitu, yang waktu di sini gitu, Nandik. Dan menurut gue semua presidium itu sedihnya sama sih, partnya pasti sama di sini gitu, yang gue bilang sekarang gitu. Terus dimana ketika dia pergi dan gue ditunjuk untuk menggantikan posisi dia, semakin sedih lagi gue. Aduh, what makes you stay in EC? Apa yang buat gue jadi stay di EC? Menurut gue EC itu organisasi tapi beda sama organisasi lain gitu, terutama untuk tahun ini. Sebelumnya di IC tuh gue nggak terlalu into banget, gue di IC cuma sebagai trophy fighter doang gitu. Tapi ketika jadi presidium, ketemu 17 orang lainnya, itu seneng aja karena punya kesamaan yang benar-benar banyak. Terus kita kemana-mana aja benar-benar sama gitu, mau di bolak-balikin kemana aja pasti nyatu semua. Dan itu sih yang bikin stay. Seneng banget lah pokoknya, orang-orang yang bikin happy. Terus kalau mau kemana-mana juga pasti ujung-ujungnya sama mereka lagi. Terus gak ada alasan juga buat gue untuk nanya lagi isi sebenarnya gitu. Hai, nama saya Sinta Irohana. Saya di sini diisi menjadi sekretaris divisi 2. Apa pesan kamu untuk presidium? Untuk semua presidium, walaupun sebentar lagi kita udah nggak dalam satu ikatan lagi, tapi ingatlah, kita pernah jadi satu ikatan yang membuat kita tuh saling menyatu satu sama lain. Gue juga minta maaf kalau selama ini gue selalu yang menjadi beban buat kalian, tapi kalian yang selalu menerima itu. Soalnya gue tuh merasa kehilangan banget sih untuk saat ini, dan ya awalnya seneng sih bakal berakhir, tapi ternyata gue lebih nggak sanggup kalau kehilangan orang yang kita biasa kumpul. Ternyata di satu sisi kita bakal ya udah menjadi masing-masing kembali. Pesannya sih ya udah sih, selalu semangat, jalanin kehidupan masing-masing, jangan pernah sedih. Dan kalau orang sedih, ya udah curhat ke gue, nggak apa-apa. Bagaimana perasaannya ketika kamu kehilangan seorang teman? Ya yang namanya kehilangan ya pasti ada yang merasa udah nggak utuh lagi gitu kan. Jadi kayak yang ya sakit sih. Karena dari pengalaman pribadi gue lebih memilih untuk teman gue dikit, tapi ya yang selalu ada buat gue. Karena gue nggak butuh teman yang banyak, tapi abis itu ya ninggalin gue. Oh my god, baby. Soalnya kalau untuk kehilangan, misalnya putus persahabatan itu oke menurut gue. Gue masih bisa ngelihat dia gitu. Tapi kalau untuk konteks di sini, bener-bener ya raga dia nggak ada, cerita dia juga udah cuma sebagai kenangan. Di situ untuk pertama kalinya gue bener-bener ini yang namanya kehilangan, karena gue nggak bisa ngeliat dia lagi. Gue di saat gue lagi ingin mendekatkan diri sama orang itu, dan kita mau memulai cerita yang sama-sama berjuang,
dan dia ternyata meninggalin gue gitu aja. Ya, halo teman-teman, nama saya Kevin Cesar Wicaksono dari S1 Akuntansi 2017. Di sini di ISI saya diamanahkan menjadi kepala divisi 3. Kalau kamu single, siapa yang akan kamu ajak berhubungan atau pacar di antara presidium? Harus presidium ya? Ya mungkin di sini semua orang pernah tahu ya. Sebagian dan gue juga sempat denger aja yang pura-pura gila aja waktu itu, yang waktu di kamar renang. Jadi ya dulu gue pernah dekat sama Valen. Jadi mungkin eh, yang kemungkinan besarnya gue mau ajakin pacaran mungkin kalian itu aja sih. Cuman so far enggak lah, gue udah punya pacar. Siapa orang di ISI yang menginspirasi kamu menjadi orang yang lebih baik? Kalau jawaban gue pribadi ya, gue terinspirasi sama Nanda. Kenapa? Nanda itu orangnya santai, tapi menurut gue Nanda itu encer banget gitu letaknya. Di saat waktu-waktu yang sempit atau perlu mikir cepat, dia ada aja pemikirannya gitu. Dan beberapa kosakata baru yang gue pelajari juga itu dari Nanda biasanya. Ya banyak lah, execute apa-apa, maksudnya kata-kata yang biasa, yang ya maksud gue kata-kata yang biasa, yang gue nggak terpikirkan untuk ngomong itu ada gitu. Gue belajar gitu. Halo, gue Intan. Di sini gue diisi jabat sebagai sekretaris divisi 3. The ends or the process, what's more important? Ya pasti gue jawab proses ya. Karena nggak mungkin ada akhir kalau nggak berproses menurut gue. Namanya kalau proses bermakna itu pasti ada yang namanya nangis. Ya nggak sih, walaupun ya personally gue orang yang nggak bisa banget nangis, tapi percayalah pasti ada aja poin atau titik terendah di mana air mata tanpa diundang itu pasti jatuh. Have you evolved as a person working for EEC? Ini sih banget ya. The reason gue join EEC itu pertama gue percaya kalau organisasi ini bakal jadi tempat gue untuk berkembang, untuk jadi person yang mungkin gak bakal gue capai di titik ini kalau gue gak gabung sama EEC. Itu the reason pertama gue join sama EEC. Halo, nama aku Okta Marcelita, di ISI jadi sekretarial biro. Apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat di ISI? Banyak. Pelajaran yang paling berharga ya kerja tim, karena selama ini kan Okta biasanya kayak lebih ke individualis gitu loh orangnya. Jadi di ISI kayak belajar gimana kerja tim, abis itu belajar gimana caranya nggak egois, kayak harus ngerti perasaan orang lain juga gitu. Ya belajar itu semua lah di ISI. Hal apa yang mau kamu sampaikan untuk divisi kamu? Sebutkan orangnya tidak apa-apa. Untuk Gusti, Zeta, jangan capek-capek. Walaupun biro banyak kerjaannya, hampir tiap minggu ada kerjaannya. Mungkin nggak kayak divisi gitu. Kalau divisi kan kerjaannya kayak pasti gitu kan. Ada prokja ini, prokja itu. Kalau misalnya biro kan, ya tiap minggu ada aja kerjaannya. Jadi jangan capek-capek, jangan sampai sakit. Terus untuk Olin juga mami baru. Makasih udah ngingetin kalau misalnya ada salah-salah. Terus ngingetin kalau misalnya prokja Okta ternyata ada yang kelupaan. Kayak gitu. Untuk Bella juga yang sudah pindah, tidak di biro lagi. Makasih juga selalu care, selalu ngingetin apapun itu, apapun yang prokja, ataupun yang pribadi juga care. Hai guys, Love Label and Happy Virus, Chief of Public Relations Bureau, Gus Rekamandanu. Pertanyaan pertama, kalau kamu punya kesempatan untuk merubah hal yang berorganisasi ini, apa yang mau kamu rubah? Mungkin jujur gue benci birokrasi ya Bu ya gitu, karena maksud gue ada beberapa hal di mana birokrasi itu menjadi lebih sulit dibandingkan apa yang lo pikirkan sekarang gitu loh. Kayak kita mau bergerak tuh harus ngikutin birokrasi yang ada, sementara kayak lo udah harus cepet gitu. Nah itu sebetulnya ya itu bagus sebetulnya lo mempelajari hal itu, apalagi di budaya Indonesia sendiri kan emang hierarkinya kan
dari bawah ke atas, dan semua itu buat supaya lebih sempurna. Cuma at the time where we have to do it quickly gitu, apalagi decision makingnya juga harus cepat gitu, kayak nanya itu kadang jadi hal yang lebih ribet ya gitu jatuhnya. What are the reason you accept the offerings to be presidium? Apa alasan kamu jadi presidium? Alasan jadi presidium ya? Nah sebenarnya bantuin ini sih, bantuin ketum gue sih, bantuin 3G, ketum, sekum, bendum. Pasti itu alasan pertama, bantuin dia orang, karena ya kita kan di offer kan, lu mau jadi presidium gak, ya udah ya kalau gue sih ya hajar-hajar aja kakak gitu kan, mumpung masih ada waktu, maksud gue ada kesempatan ya. Itu pertama. Yang kedua tuh pengen develop sih. Sebetulnya itu agak ini sih, gue agak klise sih ngomongin masalah develop apa skill kita, karena emang lo kalau nggak develop skill juga nggak, lo juga bisa belajar otodidak pun di organisasi maupun di luar organisasi gitu. Itu ya lo bisa mendevelop diri lo sendiri gitu loh skillnya. Cuma emang lagi ada kesempatan, why not gitu. Halo, gue Sayalita Zeta atau Zeta. Ini sih I'm Secretarial Public Relations. Momen paling menyedihkan selama jadi presidium di ISI. Of course, meninggalnya Dika. Of course itu momen yang paling menyedihkan selama jadi presidium di ISI. Ya, karena Dika, gue udah tahu Dika dari sejak newbie, terus selama itu juga ya udah sering ngobrol, sering peluk-pelukan, sering gigit-gigitan. Dika ya, itu momen paling tersedih di ISI. Apakah ISI membantu kamu di hidup ini? Of course, ISI membantu gue dalam hidup ini, apalagi dalam hal skill. Berhubung gue di public relation, soft skill gue di Photoshop sangat meningkat. Karena gue dari pas pertama masuk presi nggak tahu apa-apa tentang Photoshop, dan sekarang gue udah tahu apa fungsi toolsnya. Ya, that's it. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Ridho Alfonsa. Saat ini gue ngejabat sebagai presidium di ISI Unila sebagai Chief of Council 2020 period. Tapi kayaknya pas videonya rilis gue udah jadi expert deh. Satu pertanyaan dalam sini ya. Oh my god, this is such a long question. Apakah kamu senang dengan posisi kamu di presidium? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kamu pengen jadi apa di presidium dan kenapa? Gue senang sama posisi gue sekarang di presidium, which is gue jadi Chief of Council ISI 2020. Sebenarnya sejak board emang posisi ini yang kayak sebenarnya jujur ya, yang gue idam-idamin banget, dan kebetulan Nanda itu nawarin gue posisi ini, dan itu kayak correlate gitu loh sama yang gue inginkan dan Nanda tawarkan. Jadi gue nggak ada penyesalan sama sekali dengan posisi gue saat ini. Gue sangat senang, gue sangat enjoy ngejalaninya, tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Dan kalau ditanya gue mau jadi atau nempatin posisi apa, kalau misalkan selain Chief of Council, maybe gue mau jadi Kadif 1 gitu. Karena itu relate sama experience gue juga. In the previous organization gue juga ada di bidang 1 di organisasi sebelumnya gitu. Tapi gue sangat amat senang dengan posisi gue saat ini. The second question, I'm so nervous. Kalau kamu bisa memutar balik waktu, kamu akan pilih tetap menerima atau menolak tawaran menjadi presidium, kenapa? Sebenarnya gue mau cerita sedikit short story. Jadi at the beginning gue tuh sebenarnya nggak mau jadi presidium ISI karena beberapa dan lain hal gitu. Karena sejujurnya kayak gue tuh udah nge-set standar yang cukup tinggi gitu untuk join organisasi. Karena sebelumnya gue tuh aktif juga di organisasi pas SMA, dimana kekeluargaannya itu kayak bagus banget, keren banget, dan gue tuh kayak takut di kuliah itu gue nggak bisa nemu itu. Dan akhirnya gue nemu ISI, dan ya gue senang banget di ISI karena ISI menurut gue di antara organisasi yang lain, no offense nih ya, based on my personal experience, itu kayak emang the best banget lah masalah kekeluargaannya, professionalism between the presidium dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue pasti bakal tetap menerima untuk jadi presidium. Apalagi GC gue kayak keren banget. Nanda Desyanti.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renjawi Saputra, diisi jabatan saya sebagai konsil untuk divisi 1. What's the most valuable lesson you have learned from EEC? Apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat di EEC? Sebenarnya di EEC itu banyak banget pelajaran yang saya dapat, terutama knowledge experience di luar jam kuliah. Karena di EEC itu kita benar-benar dilatih bagaimana kita bertanggung jawab atas suatu tugas yang diberikan kepada kita, bagaimana arti sebuah pertemanan di luar kampus, arti kesabaran menghadapi segala pressure yang ada, dan itu menurut saya lebih sangat berharga ketika saya gabung di EEC. Do you love EEC? What makes you love EEC? Of course, I love EEC so much because yang pertama tadi karena EEC itu selain sebagai rumah kedua di kampus, terutama saya kan sebagai anak kos. Jadi biasanya itu kalau nggak di kosan di kampus, semenjak ada EEC ya EEC itu menjadi rumah bagi saya khususnya gitu. Of course I love EEC so much, apalagi dalamnya tuh ada orang-orang yang udah saya anggap sebagai keluarga sendiri, saling mengerti, saling memahami, ketawa, sedih bareng, and of course I love EEC so much. Halo semuanya, nama gue Hafizrul Amirullah, biasanya dipanggil Ruli, dari jurusan akuntansi 2017. Di EEC, gue menjabat sebagai konsil divisi 2. Pertanyaan pertama, ceritain suka duka kamu selama menjabat sebagai presidium. Kalau sukanya dulu ya, sukanya itu yang pertama bisa seru-seruan bareng, terutama kalau habis prokja biasanya makan bareng, hahi bareng, ketawa-tawa bareng gitu. Kalau dukanya, yang paling mendalam ada dukanya kehilangan Andika. Itu sih duka yang paling duka lah. Second questionnya, apa kesalahan terbesar selama kamu menjadi presidium dan bagaimana kamu belajar dari kesalahan tersebut? Ih, pas banget. Kesalahan terbesar gue adalah suka purgil, terus akhirnya di internal. Terus dari internal tuh jadi belajar kesalahannya itu apa, dan dari situ nggak membuat kesalahan lagi. Pertama kayak sedih gitu kan dimarahin, tapi abis sedih itu jadi kayak seneng gitu, ternyata sebenarnya mereka itu peduli gitu loh sama gua, makanya gua masih diingetin kayak gitu. Dan sebenarnya gua seneng juga diingetin daripada gua didiemin, mending gua dimarahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpa Maulana, saya diisi sebagai Council of Third Division. Apa pesan kamu untuk Presidium 2020? Ya, jadi pesan saya untuk kalian, Presidium selanjutnya, semangat, tetap kompak, dan jaga solidaritas kalian, karena jika kalian tidak solid, maka kalian akan susah sendiri nantinya. Tetap semangat. Apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat di EEC? Salah satunya adalah mengenai kita melatih bagaimana mengorganisasi waktu itu sendiri. Bagaimana kita mengatur waktu kita dengan keluarga, waktu kita dengan teman, waktu kita pada saat kuliah dan waktu saat kita berorganisasi. Itu pelajaran yang paling penting pada saat kalian ikut berorganisasi. Hello everyone, I'm Olinda Kasayatri. You can call me Olin atau biasanya lebih dikenal lagi Ulin, as your Council of Buddha. Currently, what's the first thing you are going to do after your tenure in EEC? Hal pertama apa yang akan kamu lakukan selama jabatan kamu di EEC? Obviously pertanyaannya apa? Gue mau sempas. Yang nanti pertama gue mau sempas. Itu hal pertama yang akan gue lakukan. Singkat jelas padat, karena gue mau hebat dari pasir. jadi pertanyaannya, if you were single, who would you consider dating among the presidium? Kalau kamu single, aku single sekarang. Siapa yang akan kamu ajak berhubungan pacar di antara presidium? Pokoknya I think among the presidiums, kayaknya mungkin mendiang Andika. Soalnya apa ya? Di Jepang, I got to be really close with him. Terus pokoknya dia termasuk mendekati tipe ideal cowok gue. Kalau mau tahu tipe idealnya apa, langsung kontak gue aja kalau tertarik gitu. Empat. Who is the
strongest presidium in EC? The strongest presidium in EC. Oke. Ami sih. Ami sih, Ami. No debat. Case close. Case close. Reasonnya lo harus kenal Ami supaya lo tahu seberapa kuat seorang Ami. Dah. Kayak itu aja sih. Three. Wisest. Kalau ngomongin wisest, ketika ngambil suatu decision itu pasti Nanda dan Redo. Tapi ketika menyikapi sesuatu, saya suka dengan ketenangannya Arpan, nomor 1 top mark otak. Jadi 3 orang tuh, pilih aja siapa. 5. The question is, who is the most sensitive presidium in EC? Waduh, sensitif di EC. Kalau jawaban diplomatisnya sih, semua presidium tuh punya sensitivitasnya masing-masing. Kalau misalnya gue talking tentang lomba, pasti yang paling sensitif divisi 2. Kalau misalnya gue ngomongin masalah general, pasti yang paling sensitif 3G gue, Nanda sama Ami. Kalau ngomongin masalah tersensitif, I would rather to choose me over than my other presidium, karena gue ngerasa ya gue sensitif sih. 9. Who is the closest presidium for you? Siapa sih presidium paling dekat untuk lo? Actually, apa sih paling dekat ya? Nggak boleh banyak ya? Actually semua presidium tuh dekat saya. Iya. Semuanya dekat. Gimana ya? Apa ya? Bentar, waiting. Ya Ruli nggak sih? Pasti nggak beda jauh Ruli. Cuman kalau selain Ruli, ada lagi banyak. Siapa ya? Nggak tahu. Pokoknya semua isi kayaknya gue deket aja deh. 2. Who is the most caring presidium in EC? Siapa sih menurut lo presidium yang paling care banget di EC? Mungkin Ami. Ya pokoknya mungkin karena Ami, mungkin karena kita memiliki masalah yang sama gitu. Kalau lu yang nangis, bagian gua nih. Terus yang kayak pas kita lagi di rumah Ami itu yang Loli nangis, terus Ami itu langsung pertama kali dia langsung ngeliat gua gitu. Tujuh, my favorite number. Who is the funniest presidium in EC? Siapa presidium paling lucu? Paling lucu ya? Paling lucu Redo sih, Redo Alma Kwansa. Lucu banget. Bisa ngejokesnya tuh bisa masuk di mana-mana gitu, walaupun apa gitu bisa masuk aja jokesnya. 1. Who is the most cordial presidium? Siapa sih presidium paling cordial? Presidium paling forgil. Sebenarnya nggak cuma satu sih, banyak, boleh nggak? Juaranya. Sebutin aja sama Alsa juga. Alsa boleh. Presidium paling forgil itu menurut gue Acai. Ardian. Alasannya itu ketika, tapi ini terjadi ketika gue jadi Chief of Second Division ya, Kadif 2. Ketika gue jadi hero sebelumnya, itu emang gue jarang ada hubungan sama Acai. Kerjaan yang untuk menuntut gue untuk bareng-bareng sama dia, jadi ya nggak bisa dapat momennya. Tapi ketika gue jadi Kadif 2 ini dan mewajibkan gue untuk punya hubungan kerja yang lumayan banyak sama Acai, itu membuat gue melihat bahwa di situ ada letak-letak kepergilan di dalam diri dia gitu. Menurut gue itu orang paling pergil di ISI sebenarnya. 1. Who is the most caring presidium in EC? Menurut gue semua itu sama, cuman timingnya aja yang berbeda. Jadi kalau misalnya gue terbuka sama satu orang, pasti orang itu bakal terbuka juga sama gue. Sebenarnya tinggal waktunya aja gitu. Tapi untuk saat ini yang paling
care menurut gue yang pastinya Valen. Because this is all my bestie. Yeah. 4. Paling strong ya. Ini menurut pendapat gue lagi ya, menurut gue Nanda. Kenapa Nanda? Nanda itu tipikal orang, dia perempuan, tapi dia laki-laki gitu. Gue nggak tahu gimana ngejelasinnya ya. Jadi gini, banyak sih drama-drama tentang kehidupan Nanda, mulai dari sahabat, bahkan dia sampai pusing mikirin semua proyek itu bisa gitu. Gue kagum banget sama sosok ketua umum gue, Nanda. Dia tuh bisa ngebagi waktu dia bisa seprofesionalitas dia terhadap kerjaan dia gitu. 8. Favorite number. Who will be the first to get married in the presidium? Siapa yang bakal nikah pertama? Cowok pastikannya ini ya. Iya, nggak tahu. Cowok siapa, cewek siapa deh? Pertama, ceweknya Okta. Terus cowoknya, waduh, cowoknya ribut juga. Ruli. Ruli. Iya. 4. Who is the strongest presidium in EC? Nanda. Karena Nanda ya walaupun sedih, banyak masalah, terus kayak tahu ini berat gitu, tapi kayak tetap bisa profesional, tetap bisa care, peduli sama orang lain, padahal tahu di Nanda sendiri pasti itu kayak sulit, berat, tapi kayak tetap mau care ke orang lain gitu. Karena gue suka nomor 2, minta nomor 4. Nomor 4. Who is the strongest presidium in EC? Banyak sih kalau di sini strong sih, kayak ya pasti 3G gue strong gitu. Terus sebenarnya Zeta juga strong pasti kan. Tapi yang gue lihat yang bener-bener strong itu Intan malah. Intan, terus Bella sih, karena ya dia kan jatuhnya kan waktu pas ya ketika jadi konsil biro juga kan emang dia bantu, terus ya ada apa namanya tuh reshuffle presidium setelah almarhum Nanda, terus dia yang take over the jabatan itu, dan dia melakukannya dengan yang menurut gue keren sih. Dia Bella juga yang kedua Intan, karena Intan tuh somehow dia inisiatif gitu loh, kayak inisiatif terus realistis juga gitu. Jadi ya gue nggak, di mereka berdua itu ada manusia yang strong. Tapi kalau misalnya disuruh pilih siapa ya? Kayaknya kalau ini kayaknya gue bakal milih ini sih, Bella. 8. Who will be the first to get married in the presidium? Sinyu. Siapa tuh Sinyo? Sinta Yurohana. Dari sini udah kelihatan. Nggak tahu deng Sin, so sorry kalau salah. Oke, nextnya. Ke nomor 3 gue pilih pertanyaan nomor 3. Who is the wisest presidium in EC? Yang paling bijak menurut gue ya, yang paling bijak itu Intan dan Olin gitu. Bijak karena pembawaan mereka yang calm, tetap tenang, walaupun ada masalah, ada pressure sana sini, tapi gue senang sama pembawaan mereka yang tetap tenang di segala semua situasi yang ada di EC. Khususnya Intan, apalagi dia kan ngejalanin program berat banget tuh EIA gitu. Jadi kayak menurut gue dia keren banget lah untuk ngehadapin semua tantangan yang ada selama EIA itu. Dan ya, Olin dan Intan adalah menurut gue yang paling bijak. 8. Lucky number. Menurut lo, who will be the first to get married in the presidium? Of course not me, but I think Okta will be the first person who will get married. Tapi gue yakin Okta sih. Okta atau Arpan. Antara 4. Who is the strongest presidium in EC? Menurut Loli, siapa sih presidium paling strong atau paling kuat di EC? Nandas.
Karena satu dia gizi, terus dia bisa keep strong walaupun Andika udah nggak ada, tetap strong walaupun sometimes dia suka nangis. Hello Kitty. Hello Kitty. Who is the most cordial presidium in EC? Pertama saya, kedua Ardian. Lucky Seven. Ih, gampang banget ini mah. Pokoknya sebenarnya semua presidium ISI itu lucu-lucu gitu, walaupun kadang ada momen-momen garingnya gitu kan. Tapi semuanya lucu. Tapi kalau harus milih yang paling lucu yang benar-benar bikin gua ketawa sampai gak bisa nafas tuh, biasanya ada 3 orang. Jadi Ruli, Renja, sama Redo. Terus kalau disuruh milih yang paling lucu, gua nggak bisa milih karena semuanya kayak Sri Mulat. Kalau EEC is a thing, EEC is a pen dengan tintanya. Kenapa? Jadi EEC itu once in your lifetime gitu. Lo punya satu kesempatan, satu pena dengan satu tinta. Lo bebas nulisin tinta pena itu cerita apa aja. Cerita yang menyedihkan, cerita yang menyenangkan, yang membanggakan, yang menyebalkan. Semua cerita bisa lo tulisin dengan pena itu gitu. Tapi once penanya habis, lo nggak bisa ngulang lagi. Kayak ya udah, lo nggak bakal punya kans lagi untuk menuliskan cerita baru, merevisi ceritanya gitu. Lo nggak punya kesempatan lagi. Tapi the thing is, lo bisa ngelihat hasil tulisan lo gitu. Lo bisa ngelihat apa yang lo tuliskan. Lo masih bisa mengenang apa yang lo tuliskan. Lo masih bisa ngebaca ceritanya. Lo masih bisa ya melihat kembali. Oh, gue sudah menuliskan ini gitu. And I think that was easy gitu. Karena yang gue lakukan adalah ya kita menuliskan cerita di masing-masing tahun kepresidiuman kita ya. Kalau dalam konteks presidium, setelah itu ya udah 1 tahun, 1 masa jabatan selesai. Ya udah lo tinggal bisa ngebuka ceritanya lagi dan mengenang kayak oh ini yang sudah gue tuliskan di isi. Saya kepikiran isi itu kayak mobil travel. Saya filsuf. Jadi isi itu kayak mobil travel. Kenapa mobil travel? Jadi mobil travel tuh diumpamakan sebagai wadah transportasi yang menumpangi banyak orang, terus membawa seseorang lain ke tempat satu ke tempat lainnya. Jadi aku ngumpamain, aku 3 tahun diisi dengan teman-teman board, newbie, dan presidium. Aku sudah dibawanya ke suatu tempat lain, yaitu tempat expert, di mana nanti udah nggak terlalu involved lagi di isi. Jadi dan juga di selama perjalanan di situ, di si mobil travel ini banyak banget pengalaman yang diambil selama perjalanannya itu. Kayak misalnya banyak banget pemandangan yang bisa diumpamain sebagai perjalanan atau kisah-kisahnya. Manis yang kataku tadi, pahit-pahitnya itu udah dialamin. Dan nanti mobil travel ini atau IIC akan mengangkut orang baru lagi ke tempat selanjutnya. Jadi ya begitu, IIC itu mobil travel. Tapi nggak bayar kok. Gratis. Let me think. Okay. The first thing popping up in my head is a light. Lampu. Bener-bener lampu sih menurut gue. Kenapa? Karena ya, as I said before to you, gue ngerasa gue nemuin diri gue di sini. Gue ngerasa gue nyaman di sini. Gue ngerasa even gue menemukan diri gue yang lain di sini gitu. Sisi lain dari diri gue di sini. Gue belajar banyak hal di isi. Hal-hal yang gak bisa gue dapetin di luaran sana, sama orang yang beda di luaran sana. Waktu gue jadi newbie, gue ketemu sama presidium expert, presidium yang super duper keren abis, yang bisa ngarahin gue sampai sekarang, yang bisa keep gue yang apatis ini sampai sekarang. Waktu gue jadi board, gue ngerasa
gue nemuin lampu kenyamanan sama teman-teman gue, sama yang sekarang jadi expert gue, sama adik-adik gue. Terus waktu gue jadi presidium sekarang, gue ngerasa gue nemuin lampu adik-adik yang bisa gue sayang. Ya gue mau ngucapin terima kasih juga sih buat you as my light, adik-adik gue, and all of my presidiums. Yeah, I love you guys as my light. Ya sebuah rumah lah ya, sebuah rumah, karena kayak sekalipun lo banyak kegiatan di luar, pasti baliknya ke isi, lo curhatnya ke isi, lo main sama isi, kayak gitu kali ya. Rumah kedua lah ya, kos-kosan lah ya, kayak gitu lah isi. Saya kira itu kosan kedua. EEC is my home because the EEC I feel like I have a new family. It is the place that I feel comfortable, like I can show myself like without being judged. Kalau isi sebuah tempat, mungkin kalau ditanya gua yang dulu, gua bakal jawab IIC itu adalah sebuah rumah. Kenapa? Karena IIC itu ya homey banget gitu. Gua sangat suka dulu berada di IIC. If you guys remember, gua selalu berada di secret, tiduran di secret, main di secret. But for me, gua yang sekarang, kalau ditanya IIC sebagai tempat, gua akan menjawab IIC itu kantor. Karena ya kantor tuh menurut gua sekarang IIC itu menjadi tempat gua bekerja, tapi selain bekerja di sana gua juga mendevelop diri gua sendiri. Jadi gua banyak belajar di IIC. Menurut gue buku. Ya. Karena IIC itu tuh banyak orangnya, 18 orang, kayak lembar halaman gitu. Tapi kalau udah jadi satu, jadi buku, mau throwback kayak mana juga itu susah. Menurut gue kertas sih. Kenapa kertas? Desainnya menurut gue karena ya dari kertas itu kita bisa menulis semua kenangan-kenangan, menulis semua cerita yang memorable lah menurut gue. Kalau saya ya di HP misalkan, itu bakal kayak memori itu bakal bisa hilang gitu. Tapi kalau kertas, walaupun mau gimana pun, walaupun luntur, tapi kita ngeliat kertas itu aja pasti masih ada yang keingat gitu. Kalau gue pribadi, dari pendapat gue ya, gue dari awal menganggap di situ sebagai rumah gue. Kenapa? Di rumah itu nggak selalu tentang kebahagiaan ya. Ya apapun orang di rumah sering berantem atau sering ribut atau sering capek lah. Gitu. Tapi itu tuh cuma itu doang gitu. Yang gue suka itu bondingnya kuat lah. Capek wajar, cuman gue ngerasanya di situ gue selalu merasa di welcome, meskipun gue orangnya bukan kadang sih, gue orangnya purgil atau gue orangnya bodo amat gitu. Untuk yang selama ini gue lewatin, dari mulai habis gue KKN sampai sekarang, ya isi rumah gue gitu. Karena gue jujur sebelum gue ke IIC gue punya rumah, itu di sahabat-sahabat gue itu pasti gue punya rumah. Tapi setelah join sama IIC kan waktu gue terus ya segala yang ada di diri gue itu kan pasti untuk IIC gitu kan ya. Gue kerja untuk IIC, waktu untuk IIC, tenaga untuk IIC, otak untuk IIC, walaupun gue bisa bagi-bagi itu, tapi mostly pasti gue bertahannya di IIC, gue baliknya pasti ke IIC, pasti tanggung jawab gue penuhnya di IIC. Jadi ya untuk setahun ke belakang ini benar-benar IIC itu rumah gue. Kalau misalnya IIC sebuah tempat, IIC itu mungkin rumah. Karena bagi Okta kayak nyaman aja gitu di IIC, kayak nggak cuman happy bareng, tapi kayak
kesedihan juga bisa diungkapkan, kayak sedih bisa bareng, bahagia juga bareng, ya nyaman sih, nyaman rumah. Box yang berada di gudang atas, terus kalau lo buka itu kayak surprise gitu. Pertama itu kayak box, yang kedua itu kayak apa ya, tahu zin gitu. Wah, ada mana saya zin apa ya, kayak foto album gitu loh. Jadi dari awal perpresidiuman sampai terakhir tuh kayak ya kayak gitu, foto card. Yang ketiga kayak movie. Jadi ada dari awal sampai ending kreditnya tuh ada gitu jadinya. Kayak kerasa aja gitu perjalanannya. Wow, ada mixed feelings deh gitu. Isi mobil. Karena ya gue kemana-mana naik mobil, dan itu tempatnya nyaman juga, dan bisa kemana-mana, dan ya mobil. Oh, gila. Filosofis banget ya. Sebenarnya gue bukan typically person like this gitu. Tapi gue bakal ngejawab kalau misalkan isi adalah benda, gue bakal nyebut isi itu adalah mawar gitu. Walaupun mawar itu berduri, tapi mawar itu adalah suatu benda yang tetap dicintai sama orang-orang sekitarnya, tetap memberikan hal yang positif, wangi, yang berguna banget untuk lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, isi itu dalam sebuah organisasi itu normal gitu loh, ada permasalahan, ada obstacle yang dihadapin, tapi at the end IISI itu tetap memberikan hal yang positif, wangi yang bagus untuk fakultas kami tercinta itu FEB dengan achievement yang diberikan oleh IISI. That's why gue bakal nge-describe IISI as a thing, itu adalah sebuah mawar. Kalau IISI-nya sendiri itu seperti yang aku bilang kayak rumah. Tapi kalau suasananya itu kayak kita lagi naik roller coaster. Dimana ketika kita baru naik roller coaster itu kita ada perasaan takut jatuh, takut segala macam takut. Tapi seiring berjalannya roller coaster itu naik, adrenalin kita tuh terpacu, dan ketika roller coaster itu turun kayak ya udahan nih, kayak gitu. Kalau ini sebuah tempat atau sebuah benda. Kalau tempat itu rumah kedua, bisa jadi rumah pertama sih sebenarnya, karena ya ada some reason kenapa gue milih isi di rumah pertama. Terus kalau jadi benda, karena gue orangnya suka sama boneka, jadi isi itu sebagai, kalau benda ibaratkan bagi gue boneka, karena bisa nemenin gue kapan aja, terus bisa gue peluk, cerita apa aja. IISI itu apa ya? Ini jawabannya sangat kompleks. IISI ini. Ibaratkan IISI sebagai benda. Gimana ya? Ini sesuatu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan. Apa mengucapkan ya? Saya pribadi, kalau IISI sebagai tempat, berarti itu sebagai wadah. Sebagai kita untuk saling berekspresi, mengungkapkan ide. Kalau itu hanya sebagai benda, itu berarti benda mati. Berarti kita hanya memperlakukan isi sebagai sesuatu yang ya udah, itu hanya sekedar isi sebuah benda gitu. Apa ya? Mungkin lebih ke place ya kalau gua. I don't know if it's truly a place. Pokoknya I would define isi as a place yang di luar comfort zone gua kayak gitu. Karena I think many people know gue dari awal nggak stay by di IISI gitu kan. Terus pas Nanda nawarin mau jadi presidium atau enggak, literally sebenarnya I was kind of torn gitu. Karena gue sebenarnya pengen aktif organisasinya lagi karena kan gabut. Tapi yang menurut gue IISI itu ada di luar comfort zone gue. Karena gue udah pernah masuk organisasi lainnya sebelumnya dan itu ngebentuk comfort zone baru. Makanya berarti IISI gue membayangkannya sebagai tempat di luar comfort zone gue gitu kan. Even though I can't define the exact place gitu. Tapi gue membayangkannya seperti itu. Tapi semakin lama gue membayangkan akhirnya IISI itu juga jadi tempat yang I could define as my own comfort zone juga. Jadi thanks to IISI gue jadi membentuk comfort zone baru. Karena emang intinya itu, I don't think there's such thing as comfort zone. Karena setiap lo membentuk comfort zone baru, setiap tempat yang awalnya lo pikir nggak bakal bisa jadi comfort zone lo, kalau lo coba itu malah nanti ternyata bisa jadi tempat yang nyaman bagi lo. Gitu, itulah IISI. Last word to IISI, thank you sih. I mean it, thank you.
Ya, thank you for everything. I mean, untuk ke presidium banyak banget yang kalian alamin, kita alamin, banyak banget juga yang udah cerita tentang kisah hidup kalian. I really appreciate it. Terima kasih sudah kalian cerita ke Ami. Ami pengen kalian to keep hang on, karena please prove it to everyone that we are strong and can make it until the end. Jangan nyerah sampai di situ aja, karena man, if you can make it, you are the strongest person. Lo keren kalau bisa. Udahlah, kita santuy aja sekarang ini ya, nggak jalanin aja. Pokoknya you keep hang on. Terus untuk adik-adik, dijaga isinya dengan baik, karena kakak-kakaknya dulu sampai kakak-kakak kita atau kakak-kakak expert udah ngejaga dengan baik, udah mengharumkan nama isi. Begitu juga dengan kalian, dijaga isinya dengan baik, dijaga mobil travelnya dengan baik. Okay, that's all. Thank you for semua orang yang udah suportif abis selama gue di EEC. It is such a sweet things to be here. Even yang sedih-sedih juga itu sweet menurut gue. Happy, I'm truly happy to be here. Nanda, Ami, Triji gue, Redo, cewek-cewek gue, Andika, my first teammate, my daddy Vicky, Cici Valen, Duvel Queen, Ocean Chai, Michu, Queen Renja, Queen Bella, Beauty, Sinta, Charming, Rulai, Baby Sewi, Kevin, Where's the Toilet, then Intan, Kuku, Arpan, Choose Number 1, Gusti, our baby clown, yet very supportive friend, Zeta, my baby, Okta, the smart one, Olin, my cutie pie. I think thank you for all the presidiums, all of you guys. Thank you. Last word. Easy is everything. Last word untuk EEC. Please don't change, karena walau kita udah pisah, tetap jadi rumah buat gue ya. Last word for EEC. Thank you so much. Last word for EEC. My umbrella. Ya. Bingung loh, gue tuh lagi campur aduk gitu. Gue tuh ngerasa kayak di situ kayak lagi makan permen nano-nano. Kenapa? Ada manis, ada asam, tapi nggak ada pahit. Kok gue? Ya, manisnya pasti ya ketemu teman-teman yang baru gitu. Kayak 18 kepala loh disatuin dengan pemikiran yang berbeda-beda. Dimana kita harus jaga emosional, harus saling menghargai satu sama lain, bertukar pikiran. Sedangkan ya kalau masamnya ya pastinya kena marah Nanda sih. Itu sangat-sangat. Walaupun gue kena marah, tapi di sana gue yakin itu tuh nggak ada maksud yang lain selain karena dia sayang sama kita semua. Ya, kata-kata terakhir gue untuk EEC, semoga EEC kedepannya makin erat bondingnya. Karena belajar dari gue pribadi, gue merasa sedikit gagal untuk ngebonding para anggota maupun presidium. Tapi walaupun itu juga gue udah dekat sama presidium gue. Harapan gue, siapapun yang meneruskan gue itu bisa lebih bagus bonding ke depan. Last word untuk
semua yang udah berproses bareng-bareng sama gue di ISI. Gue mau kita nggak cuman sekedar kumpul atau bareng-bareng cuman berdasarkan tanggung jawab doang. Kan selama ini kalau ada tanggung jawab pasti kita kumpulin terus kan. Setelah graduate dari Presidium, ya kalau diajak hayu, ya hayu gitu loh tanpa ada tanggung jawab. Itu sih gue. Terus untuk adik-adik, semangat untuk calon sekdiv yang ada di luar sana. Jangan pernah lupa semua kenangan yang pernah dibuat di ISI. Pertama, thank you for being such a great organization. Dari apa ya, dari awal mungkin gue involvement lebih dari partisipan zaman SD kali ya. Ada AI spelling bee sampai akhirnya masuk FEB, fortunately join ISI, terus malah jadi panitian, sekarang jadi presidium, kok horor gitu, kayak apa ya, seru aja gitu. Terus ya karena ISI itu gede kan, jadi maksud gue ya brand ini juga udah gede banget gitu loh. Jadi lo mau nggak mau menjaga nama baik ISI dengan menjaga nama baik ISI, terus buat teman-teman presidium selanjutnya. Untuk yang jadi sekbir selanjutnya, semangat, sekbir itu sekbir. Ya. But it's worth it guys, karena soft skill Anda akan meningkat sekali. So ya. Akhirnya gue nemu ISI dan ya gue seneng banget di ISI. I believe EEC will create a more successful person in the future, and I hope that EEC itu dapat terus menjadi rumah yang nyaman untuk orang-orang yang akan tinggal seterusnya di EEC. Makasih udah milih gue untuk jadi presidium, terutama untuk Nandos, karena berkat gue jadi presidium gue dapat rumah yang baru. For ISI. Untuk ISI saya ucapkan terima kasih karena 1 tahun ini telah melatih saya untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman, dan belajar untuk berorganisasi lagi yang akan bermanfaat untuk dunia kerja nanti. Terima kasih. Last word to EC, I would really like to thank EC karena walaupun gue baru join sebentar, and I consider myself as an outsider, tapi EC nggak cuma presidiumnya, I see the boards, the newbies, and also the experts and divisioners. They don't see me as one. I don't think they think of me as an outsider. Mereka tetap menganggap gue sebagai keluarga, and I appreciate that a lot. Terima kasih untuk semua yang udah ngerangkul gue, menyambut gue dengan hangat. Karena gue merasakan kehangatan itu, I sincerely once again say thank you. And then I think that's all for today. See you. You'll be seeing another Olian at another time. So easy to believe in English Regi. Yuk, Dik, mulai.